warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran menulis karya ilmiah. Perkenalkan, nama saya Sahara dengan NIM 24016153 sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Kali ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu implementasi kutipan dan daftar pustaka. Kenapa sih materi ini sangat penting untuk kita ketahui? Nah, jadi gini teman-teman, materi ini sangat penting bagi kita khususnya sebagai mahasiswa yang sering membuat tugas untuk menulis karya ilmiah. Karena materi ini bukan hanya sekedar formalitas dalam penulisan karya ilmiah saja, melainkan juga sebagai bentuk penghargaan kita terhadap ide orang lain dan juga menjadi bukti bahwa tulisan yang kita buat itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan bukan hasil plagiarisme. Nah, dalam video ini akan memaparkan bagaimana cara menggunakan kutipan dengan baik, bagaimana menyusun daftar pustaka sesuai aturan, serta contohnya nih dalam penulisan karya ilmiah. Jadi, pastikan untuk teman-teman menyimak video ini sampai akhir ya. Karena ini bisa menjadi bekal yang sangat berguna untuk menulis karya ilmiah ke depannya. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Simak sampai habis. Baik, kita masuk pada materi pertama, yaitu tentang pengertian kutipan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan diartikan sebagai mengambil perkataan atau kalimat dari buku maupun sumber lain. Nah, ada juga nih beberapa pendapat para ahli mengenai kutipan. Yang pertama, yaitu ada dari Zulkarnain tahun 2012 menyebutkan bahwa kutipan sebagai kegiatan menyalin gagasan orang lain secara langsung atau utuh, lalu menuliskannya kembali di antara tanda petik. Ada juga pendapat dari Amin dan kawan-kawan tahun 2018 yang menyatakan bahwa kutipan adalah proses mengambil gagasan dari laporan penelitian, artikel, majalah, maupun sumber internet. Sejalan dengan itu, Setiawan dan kawan-kawan tahun 2024 juga menegaskan bahwa kutipan berarti meminjam pendapat orang lain untuk memperkuat uraian penulis. Lalu ada juga dari Rahel dan kawan-kawan tahun 2024 yang menekankan bahwa kutipan adalah pinjaman pendapat atau kalimat yang berfungsi untuk memperkokoh argumen penulis. Nah, dari beberapa pendapat tadi dapat disimpulkan bahwa kutipan adalah proses di mana penulis meminjam ide atau gagasan dari orang lain, lalu menyajikannya kembali secara jujur dalam tulisannya. Nah, kita masuk pada materi yang kedua mengenai jenis-jenis kutipan. Teman-teman ada yang tahu nggak? Kutipan itu ada apa saja sih? Nah, sini aku jelasin. Kutipan itu ada dua jenis. Yang pertama kutipan langsung dan yang kedua kutipan tidak langsung. Ayo kita jelasin satu persatu ya. Kutipan langsung adalah kutipan yang dimana menyalin kata-kata dari sumber secara persis tanpa adanya perubahan. Nah, kutipan langsung ini terbagi menjadi dua. Yang pertama kutipan pendek, yaitu kutipan yang kurang dari atau sama dengan 5 baris. Lalu ditulis menyatu dalam paragraf dan menggunakan tanda petik. Nah, yang kedua yaitu kutipan panjang, yaitu kutipan yang lebih dari 5 baris lalu ditulis dalam paragraf khusus tanpa tanda petik. Fungsi utama dari kutipan langsung ini adalah menjaga keutuhan makna asli dari sumber yang dikutip. Lalu kita masuk pada jenis yang kedua, yaitu kutipan tidak langsung. Jenis kutipan ini yaitu kutipan yang menyampaikan kembali gagasan dari sumber menggunakan bahasa sendiri atau bahasa yang sudah diparafrase. Nah,
Tapi walaupun kutipan ini sudah diparafrase oleh bahasa kita sendiri, tapi kita tetap harus mencantumkan sumbernya agar tidak terjadi plagiarisme. Fungsi utama dari kutipan tidak langsung ini adalah menunjukkan pemahaman kritis kita sebagai penulis terhadap sumber yang digunakan. Sekian penjelasan materi dari saya, terima kasih. Nah, baik, perkenalkan saya Nuri Rahmadani dengan NIM 240161444. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang contoh pembuatan kutipan. Nah, contoh pembuatan kutipan ini ada 4, yaitu yang pertama, contoh pembuatan kutipan langsung, yang kedua, contoh pembuatan kutipan tidak langsung, yang ketiga yaitu contoh pembuatan kutipan dari sumber kedua, dan yang terakhir yaitu contoh pembuatan kutipan dari internet. Nah, kita masuk yang pertama yaitu contoh pembuatan kutipan langsung. Kutipan langsung ditulis dengan menyalin teks dari sumber asli tanpa adanya perubahan. Jika kutipan tersebut pendek atau kurang dari 3 baris, maka penulis meletakkannya dalam tanda kutip dan menyatu dengan kalimat. Sebaliknya, jika kutipan lebih panjang, maka teks dipisahkan dari paragraf utama. Biasanya ditulis menjorok ke dalam tanpa ada tanda kutip, tetapi tetap mencantumkan sumber lengkap berupa nama penulis, tahun, dan halaman. Contohnya, dalam tanda kutip, pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik. Dalam tanda kurung, Soekardi tahun 2010.225. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua yaitu contoh pembuatan kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ditulis dengan mengungkapkan kembali gagasan penulis asli dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, penulis tidak boleh mengubah makna, hanya menyesuaikan redaksinya agar menyatu dengan alur tulisan. Maka sumber tetap dicantumkan, biasanya dengan nama penulis dan tahun terbit. Meskipun halaman sering tidak diperlukan, contoh. Menurut Soekardi, tahun 2010, pendidikan dipahami sebagai usaha yang disengaja untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, kita masuk yang bagian ketiga yaitu contoh pembuatan kutipan dari sumber kedua. Kutipan ini digunakan ketika penulis tidak membaca langsung karya aslinya, melainkan menemukannya melalui karya penulis lain. Penulis wajib menyebutkan nama penulis asli sekaligus menjelaskan bahwa kutipan tersebut diperoleh dari sumber kedua. Tata cara ini biasanya ditandai dengan frasa dalam atau dalam tanda kutip sebagaimana dikutip oleh. Contohnya, menurut Dewey dalam Hasan 2015.262, pendidikan merupakan sarana utama untuk membentuk masyarakat demokratis. Nah, yang terakhir yaitu contoh pembuatan kutipan dari internet. Kutipan dari internet memiliki fleksibilitas yang sama dengan kutipan cetak, bisa berupa kutipan langsung maupun tidak langsung. Nah, penting untuk memeriksa kredibilitas laman sumber, misalnya situs resmi, lembaga pemerintah, jurnal daring bereputasi, atau portal berita terpercaya. Hindari menggunakan blog pribadi atau forum tanpa kepastian keakuratan informasi. Contohnya dalam tanda kutip yaitu penerapan kurikulum merdeka memprioritaskan pengalaman belajar yang menyesuaikan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Nah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafsan Jani Absyar dengan NIM 240161132. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian daftar pustaka. Menurut Junaidi pada tahun 2019, daftar pustaka pada dasarnya merupakan bagian penting dari sebuah karya tulis yang berisi informasi dari sumber-sumber bacaan yang digunakan penulis. Identitas yang dicantumkan biasanya meliputi nama penulis, judul buku, penerbit, dan tahun terbit. Seluruh catatan tersebut diletakkan di bagian akhir tulisan serta disusun secara alfabet. Hal ini sesuai dengan pengertian daftar dalam KBBI yang berarti catatan sejumlah nama atau hal yang tersusun berderet dari atas ke bawah, yang merupakan juga menjadi dasar dari pendapat dari Ferdianto dan Muspawi pada tahun 2025 yang mengatakan bahwa daftar pustaka memang menjadi catatan khusus yang memiliki
aturan sistematis. Kehadiran daftar pustaka sendiri bukan sekedar formalitas, melainkan bukti bahwa suatu tulisan lahir dari proses membaca dan merujuk sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Sumber yang dicantumkan tidak hanya terbatas pada kutipan yang langsung, melainkan bisa juga berupa bacaan tambahan yang dipandang relevan. Dengan begitu, daftar pustaka memperlihatkan sikap ilmiah penulis yang jujur dan terbuka, sekaligus memudahkan pembaca yang ingin menelusuri kembali referensi atau memperdalam pengetahuan dari bacaan yang sama. Daftar pustaka tidak hanya berfungsi dalam karya ilmiah seperti skripsi, makalah, atau jurnal, tapi juga digunakan dalam tulisan populer, misalnya majalah atau buku motivasi. Dalam konteks ini, daftar pustaka memberi nilai tambah karena mampu menjadi jembatan antara tulisan penulis dengan sumber pengetahuan yang lebih luas. Artinya, dapat kita simpulkan bahwa daftar pustaka tidak hanya menegaskan kredibilitas karya, tetapi juga membuka ruang pembelajaran yang lebih luas bagi siapapun yang membaca dan ingin mendalami isi tulisan. Baik, perkenalkan nama saya Rafela Danesa dengan NIM 24016145. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai cara penyusunan daftar pustaka serta tujuan pembuatan daftar pustaka. Nah, langsung saja kita memasuki materi pertama, yaitu syarat penyusunan daftar pustaka. Dalam penulisan karya ilmiah, daftar pustaka memiliki kedudukan penting sebagai bukti rujukan dan pertanggungjawaban akademik penulis yang disampaikan oleh Ferdianto dan Muspawi tahun 2025. Agar daftar pustaka tersusun rapi, jelas, dan sesuai kaidah, diperlukan aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi tentunya. Oleh karena itu, ada beberapa syarat nih yang harus diperhatikan dalam penyusunan daftar pustaka. Di sini terdapat 6 syarat utama, yaitu yang pertama, kelengkapan identitas sumber. Setiap sumber harus ditulis lengkap, mencakup nama penulis, tahun terbit, judul buku atau artikel, tempat terbit, dan nama penerbit. Kelengkapan data ini memudahkan pembaca menelusuri kembali rujukan yang digunakan. Yang kedua, ada penulisan nama penulis. Nama penulis ditulis dengan menempatkan nama belakang di awal, diikuti nama depan atau tengah. Gelar akademik atau jabatan tidak dicantumkan dalam menulis daftar pustaka. Yang ketiga, ada penyusunan berdasarkan abjad. Urutan daftar pustaka harus disusun sesuai abjad nama penulis. Jika ada lebih dari satu karya penulis yang sama, susunlah berdasarkan tahun terbit, dimulai dari yang paling lama hingga terbaru. Yang keempat, ada konsistensi format penulisan. Penulisan harus menggunakan format tertentu secara konsisten, misalnya gaya APA dan MLA atau Chicago. Konsistensi ini membuat daftar pustaka tersusun rapi, seragam, dan mudah dipahami. Yang kelima, ada penulisan judul. Judul buku ditulis dengan huruf miring atau italik, sedangkan judul artikel atau tulisan dalam jurnal ditulis tanpa miring dan biasanya diapit tanda kutip. Hal ini menandai perbedaan jenis sumber yang digunakan. Yang terakhir atau yang keenam itu perhatikan tanda bacanya. Setiap elemen dalam daftar pustaka dipisahkan dengan tanda baca sesuai kaidah, misalnya titik, koma, atau titik 2. Penggunaan tanda baca yang tepat membantu keterbacaan daftar pustaka. Nah, selanjutnya materi mengenai tujuan pembuatan daftar pustaka. Dalam setiap karya tulis, daftar pustaka seringkali dianggap sekadar formalitas yang ditempatkan di bagian akhir. Padahal keberadaannya menyimpan peran yang jauh lebih penting. Daftar pustaka menjadi penghubung antara gagasan penulis dengan sumber-sumber pengetahuan yang mendasarinya. Melalui bagian ini, pembaca bisa melihat dari mana ide disusun, sejauh mana penulis menelaah literatur, hingga bagaimana penulis menghargai pemikiran orang lain. Untuk itu, daftar pustaka memiliki tujuan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, di sini terdapat 6 tujuan pembuatan daftar pustaka. Yang pertama, memberikan dasar verifikasi dan transparansi ilmiah. Daftar pustaka berperan penting sebagai penunjuk jalan bagi pembaca yang ingin memastikan keaslian sebuah tulisan. Saat penulis menyebut teori, data, dan pendapat tertentu, daftar pustaka
menjadi bukti rujukan yang bisa dilacak kembali. Hal ini membuat sebuah karya tidak hanya berdiri pada keyakinan penulis, tetapi juga terbuka untuk diperiksa dan diperdebatkan oleh siapapun yang membacanya. Yang kedua, ada menguatkan kredibilitas dan otoritas karya. Tulisan yang menyertakan daftar pustaka selalu terlihat lebih meyakinkan karena ada dasar bacaan yang menopang setiap ide yang disampaikan. Ketika pembaca melihat sumber-sumber yang relevan dan diakui, kepercayaan terhadap isi tulisan pun tumbuh. Hal ini menunjukkan bahwa penulis bukan sekedar menyusun gagasan sendiri, melainkan menyusunnya di atas fondasi pemikiran yang sudah diakui secara ilmiah. Yang ketiga, ada menunjukkan keluasan dan kualitas kajian literatur. Jumlah dan ragam sumber dalam daftar pustaka memperlihatkan keseriusan penulis dalam mengkaji topik. Jika hanya satu atau dua yang digunakan, pembaca bisa menilai bahwa kajiannya kurang mendalam. Sebaliknya, semakin banyak literatur yang dicantumkan dan semakin beragam sudut pandangnya hadir, pembaca akan melihat bahwa penulis telah benar-benar menyelami topik dan tidak hanya mengambil informasi secara sepintas. Yang keempat, ada menyediakan panduan bacaan lanjutan bagi pembaca. Bagi pembaca yang penasaran atau ingin memperluas pemahaman, daftar pustaka adalah pintu masuk untuk menemukan sumber-sumber yang lain yang relevan. Seringkali daftar pustaka justru menjadi bagian yang membantu pembaca menggali pengetahuan baru karena di sana terdapat atau tersedia berbagai bacaan yang bisa dijadikan sebagai rujukan tambahan sesuai minat dan kebutuhan mereka. Yang kelima, ada menghargai penulis dan pemilik gagasan asli. Setiap karya tulis lahir dari rangkaian pengetahuan yang telah dibangun sebelumnya. Daftar pustaka berfungsi untuk memberikan penghargaan kepada penulis atau peneliti yang gagasannya dijadikan dasar pemikiran. Pencantuman nama mereka menandakan bahwa kontribusinya diakui dan memiliki peran penting dalam pengembangan pengetahuan. Tanpa daftar pustaka, penghargaan ini tidak tampak dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah semua gagasan dari penulis sendiri berasal dari penulis. Yang keenam, mencegah terjadinya plagiarisme, atau yang ini yang terakhir ya. Daftar pustaka menjadi bukti bahwa penulis menghargai karya orang lain. Setiap gagasan yang diambil dari bacaan diberi tempat yang jelas sehingga tidak ada kesan bahwa penulis mengklaim ide tersebut sebagai miliknya. Hal ini menjaga kejujuran dalam menulis dan memperlihatkan sikap profesional dalam menulis akademik maupun karya tulis populer. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Witri Adriani dengan NIM 24016164. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi atau menjelaskan materi tentang sumber daftar pustaka dan komponen daftar pustaka. Pertama yaitu materi sumber daftar pustaka. Sumber daftar pustaka yaitu sumber atau hasil rujukan yang bisa kita ambil dan dijadikan daftar pustaka, yang terdiri dari buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi, majalah, dan koran. Pertama yaitu buku. Buku merupakan sumber paling umum atau yang sering digunakan dalam sebuah daftar pustaka, yang mana berisi uraian lengkap suatu topik, yang ditulis pakar atau penulis dan diterbitkan resmi. Ditulis dengan identitas lengkap yang terdiri dari penulis, tahun, judul, kota terbit, dan penerbit. Kedua, artikel jurnal. Merupakan publikasi ilmiah berkala, memuat hasil penelitian terbaru, dan ditulis dengan identitas penulis, tahun, judul artikel, nama jurnal, volume, nomor, dan halaman artikel. Ketiga yaitu skripsi atau tesis atau disertasi. Merupakan karya ilmiah akademik berisi penelitian orisinal atau yang resmi. Ditulis dengan mencantumkan nama penulis, tahun, judul, jenis karya, universitas, dan lokasi. Keempat, majalah atau koran.
merupakan sumber populer yang informatif dan aktual. Ditulis dengan mencantumkan penulis, tahun, tanggal terbit, judul, nama media, volume atau edisi, dan halaman majalah tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu komponen daftar pustaka. Komponen daftar pustaka sendiri yaitu unsur-unsur yang harus ada dalam penulisan daftar pustaka. Pertama, nama penulis, yaitu untuk menunjukkan pemilik gagasan atau pemilik karya tersebut. Penulisannya yaitu mendahului nama belakang si penulis. Yang kedua, tahun terbit, untuk menunjukkan waktu publikasi dari karya tersebut. Yang ketiga, judul. Judul buku dicetak atau ditulis miring, sedangkan artikel ditulis dengan nama jurnalnya miring. Keempat, kota terbit. Lokasi penerbitan ditulis sebelum nama penerbit, yaitu untuk mengetahui di mana karya tersebut dihasilkan. Dan kelima, nama penerbit atau instansi, yaitu pihak yang menerbitkan karya tersebut atau mempublikasikan karya tersebut. Contohnya dari skripsi, diterbitkan dari universitas mana. Dan terakhir yaitu sumber digital jika ada, seperti link atau hal yang mudah untuk dapat diakses kembali di internet. Sekian materi dari saya terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan materi. Materi selanjutnya saya akan menyampaikan tentang contoh pembuatan daftar pustaka. Setelah memahami komponen-komponen yang membentuk daftar pustaka, langkah selanjutnya adalah melihat bagaimana aturan tersebut diterapkan secara nyata. Contohnya yang pertama terdapat dalam buku. Penulisan daftar pustaka diawali dengan nama penulis, ditulis dengan mendahulukan nama belakang baru nama depan. Setelah itu dicantumkan tahun terbit dalam kurung, judul buku ditulis miring sebagai penanda karya yang dirujuk. Lalu diakhiri dengan nama penerbit. Dalam beberapa aturan, kota juga ditulis. Contoh Badudu JS 1993. Inilah bahasa Indonesia yang benar I Jakarta PT Gramedia seperti yang ada di PPT. Yang kedua, artikel dalam jurnal, yaitu pada artikel jurnal format penulisan dimulai dengan nama penulis dan tahun terbit. Judul artikel ditulis dengan tidak miring, sedangkan nama jurnal baru ditulis dengan miring. Setelah itu dicantumkan volume, nomor jurnal jika ada, serta rentangan halaman artikel. Kalau ada doi atau URL juga ditambahkan. Contohnya Haritanto 2020, metode bertukaran gagasan dan pembelajaran keterampilan berbicara didaktika Jurnal Kependidikan 94, 411-412. Yang ketiga itu skripsi, tesis, disertasi. Untuk karya tulis seperti ketiga tersebut, penulisnya dimulai dengan nama penulis, tahun, judul karya ditulis miring, kemudian diberikan keterangan jenis karya, diikuti nama universitas tempat karya itu disusun. Jika tersedia di perpustakaan atau repositori online, informasi juga ditambahkan. Contohnya Wulandari S 2020, pengaruh membaca intensif terhadap pemahaman siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Yogyakarta. Yang keempat, itu artikel dan majalah atau koran. Untuk artikel di majalah atau koran, formatnya dimulai dengan penulisan dan tahun terbit. Judul artikel ditulis miring dan diikuti nama majalah atau koran. Setelah itu ditambahkan tanggal terbit serta nomor halaman. Informasi ini penting agar pembaca bisa menelusuri artikel secara tepat. Contoh, Santoso A 2022 4 Januari. Tingginya angka pengangguran di Indonesia. Kompas H.6. Selanjutnya yaitu sumber yang penulisan yang sama. Apabila ada beberapa yang sama, nama penulis tidak perlu ditulis berulang-ulang sebagai gantinya. Nama tersebut cukup diganti dengan tanda garis bawah, tanda petik, dan garis bawah pada entry-nya berikutnya. Aturan ini juga berlaku jika penulisan adalah lembaga atau organisasi. Contoh, Sutanto A 2018, Strategi Pembelajaran Inovatif di Sekolah Dasar, Jurnal Pendidikan Dasar 92-101-110. Kalau ada yang sama berarti garis bawah 2020, penerapan media digital dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, Jurnal Teknologi Pendidikan 12
155-64. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai implementasi kutipan dan daftar pustaka. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan dapat diimplementasikan kembali dalam menulis karya ilmiah. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.